Menilai program teks amnesti salah sasaran, masyarakat menggalang gerakan Stop Bayar Pajak. Keresahan mereda setelah Presiden Jokowi memastikan wajib pajak skala kecil dibolehkan tidak ikut program pengampunan pajak. Program pengampunan pajak atau tax amnesty pekan ini mendapat reaksi negatif dari masyarakat. Di media sosial muncul gerakan Stop Bayar Pajak. Setelah beredar sepekan terakhir, hashtag Stop Bayar Pajak ini memuncaki trending topik pada Senin malam 29 Agustus dengan 10.700 kicauan. Tagar Stop Bayar Pajak memang respon negatif atas pelaksanaan program amnesti pajak. Banyak netizen dan warga menilai teks amnesti kian membingungkan dan mulai salah sasaran. Dari yang awalnya ditujukan untuk para pengusaha yang menyimpan harta di luar negeri, kini justru dirasa mulai menyasar wajib pajak patuh atau masyarakat secara keseluruhan. Tax amnesty mulai diberlakukan sejak 18 Juli 2016. Semangat utama program ini adalah mendeklarasikan harta dan merepatriasi aset-aset wajib pajak yang tersimpan di luar negeri yang selama ini belum pernah dilaporkan. Kebijakan yang bersifat sukarela ini tujuannya untuk memperkuat basis data dan menyehatkan sistem perpajakan Indonesia. Kebijakan pengampunan pajak diprediksi membawa aliran dana sekitar 165 triliun rupiah ke tanah air. Dana hasil amnesti pajak dimasukkan pemerintah dalam APBN Perubahan 2016 sebagai penerimaan negara demi meminimalisasi defisit penerimaan negara dari pajak. Tapi sayangnya, nilai tebusan teks amnesti hingga 29 Agustus 2016 baru mencapai 1,5% dari target sebesar 165 triliun rupiah. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan komposisi uang tebusan mencapai 2,42 triliun rupiah. Sementara komposisi harta baru mencapai 117 triliun rupiah. Capaian yang dinilai belum memuaskan inilah yang memantik rumor para petugas pajak mulai menyasar masyarakat menengah bawah yang sebenarnya tidak masuk target awal. Keresahan mulai terjadi setelah sejumlah wajib pajak mengaku bingung dengan kebijakan teks amnesti, termasuk wajib pajak yang diharuskan mengungkap serta melaporkan seluruh hartanya kepada otoritas pajak jika tidak ingin dikenakan denda. Munculnya keresahan pada teks amnesti disoroti anggota DPR Komisi 11 Refrizal. Menurutnya, pemerintah sebaiknya kembali pada prioritas awal teks amnesti, yakni menyasar wajib pajak skala besar, terutama konglomerat, pengusaha, dan eksportir yang menaruh uangnya di luar negeri. Refrizal juga mendesak pemerintah melakukan sosialisasi secara terus-menerus sehingga para wajib pajak sasaran bersedia mengikuti teks amnesti. Kalau skala prioritas itu tetap kepada yang besar-besar tadi yang jumlahnya katanya 6.000 lebih wajib pajak yang ada di luar negeri itu. Yang jumlah uangnya itu dari 11.400 triliun ini yang disampaikan kepada kita nih, walaupun di undang-undang nggak kita cantumkan, sampai 20.000 triliun lebih. Ini yang harus kita sasar yang sangat utama. Artinya pemerintah bagaimana sosialisasi kepada dia bahwa Anda ini uangnya masuk di sini, Anda deklarasi atau repatriasi karena hanya kena 2%, murah, tidak dikenakan sanksi pidana dan dirahasiakan lagi orangnya. Di tengah menyeruaknya keresahan, pemerintah kembali menegaskan program amnesti pajak bukan untuk menakut-nakuti para wajib pajak yang selama ini sudah patuh pajak, atau masyarakat menengah ke bawah yang selama ini belum melaporkan kewajiban pajaknya. Pemerintah menilai semangat utama dari teks amnesti adalah mendeklarasikan harta dan merepatriasi aset-aset wajib pajak yang tersimpan di luar negeri. Tujuannya adalah memperkuat basis data dan menyehatkan sistem perpajakan Indonesia.
Meski banyak yang mendukung, banyak pula pihak yang berupaya menjegal undang-undang pengampunan pajak. Selain diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi, undang-undang amnesti pajak juga ditentang di media sosial hingga dipetisikan di situs change.org. Tidak berkepanjangan tentunya pemerintah dalam hal ini Presiden akan segera meminta kepada Kementerian Keuangan dan Dirjen Pajak untuk menjelaskan keresahan ini jangan sampai kemana-mana karena ini kan di-viral orang, ini di-framing orang begitu ya. Jadi sekali lagi semangat utama dari teks amnesti ini adalah bagaimana dana-dana besar yang ada di luar baik itu berupa repatriasi maupun deklarasi segera bisa masuk ke dalam. Dan ini memang memerlukan waktu dan mudah-mudahan September ini semakin besar dana yang akan masuk. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga membantah jika program amnesti pajak membidik masyarakat menengah ke bawah. Darmin menegaskan, pemerintah menyasar kebijakan pengampunan pajak bagi seluruh warga negara Indonesia. Meski demikian, pemerintah akan tetap memprioritaskan warga negara yang mempunyai dana di luar negeri ketimbang masyarakat kelas menengah ke bawah. Ya tidak betul itu. Ya tidak betul bahwa itu yang akan dilakukan. Cuman kan ini namanya undang-undang. Orang bisa saja menafsirkan ke siapa. Namanya undang-undang nggak pernah dibilang kepada siapa. Kepada semua. Tetapi yakinlah bahwa pemerintah akan mendahulukan untuk melaksanakan teks amnesti itu bagi mereka-mereka yang kaya apalagi yang mempunyai uang di luar negeri. Ya, jadi saya hanya bisa bilang begitu, sisanya ya kalau ada yang mau membawa, kan sudah ada juga waktu itu yang sudah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi, itu kan hak orang, ya kan, hak konstitusional. Menanggapi keresahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai kebijakan teks amnesti, Presiden Joko Widodo memastikan Ditjen Pajak segera mengeluarkan aturan baru di mana wajib pajak skala kecil dibolehkan tidak ikut program teks amnesti. Teks amnesti ini memang sasarannya adalah pembayar pajak besar. Utamanya yang menaruh uangnya di luar. Tetapi teks amnesti ini juga bisa diikuti oleh yang lain. Oleh usaha-usaha menengah, oleh usaha-usaha kecil, bisa diikuti. Tetapi untuk menghilangkan gosip, rumor, atau kalau ada yang resah, kalau saya lihat di bawah juga nggak ada apa-apa. Kalau dianggap itu ya sudah keluar peraturan Dirjen yang di situ kurang lebih mengatakan untuk misalnya untuk petani, untuk nelayan, untuk pensiunan udahlah. Nggak perlu ikut teks amnesti. Keresahan di masyarakat terkait teks amnesti dijawab Direktur Jenderal Pajak Ken Dwi Jugiastiadi. Pada Selasa 30 Agustus 2016, Ken menegaskan wajib pajak tidak diwajibkan mengikuti program teks amnesti atau pengampunan pajak. Penjelasan tersebut tertuang dalam Peraturan Ditjen Pajak Nomor 11 Tahun 2016 yang baru diluncurkan. Beberapa poin penting dalam peraturan baru itu antara lain, wajib pajak yang mempunyai kewajiban menyampaikan SPT pajak penghasilan berhak mendapat pengampunan pajak. Selain itu, orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, TKI, atau subjek pajak warisan yang belum terbagi, serta subjek pajak yang penghasilannya di bawah penghasilan tidak kena pajak, diperbolehkan tidak menggunakan haknya mengikuti pengampunan pajak. Terdapat beberapa kelompok masyarakat wajib pajak yang tidak wajib mengikuti amnesti pajak, termasuk di dalamnya huruf A, masyarakat berpenghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak yang saat ini besarnya adalah 54 juta per tahun atau setara dengan 4,5 juta per bulan bagi satu orang wajib pajak.
walaupun yang bersangkutan memiliki harta yang dapat termasuk dalam kelompok ini antara lain: 1. Masyarakat berpenghasilan rendah seperti buruh, pembantu rumah tangga, nelayan, dan petani. Yang kedua, pensiunan yang memiliki penghasilan semata-mata dari uang pensiun. Ketiga, wajib pajak warisan, subjek pajak warisan yang belum terbagi yang tidak menghasilkan penghasilan di atas PTKP. Yang keempat, penerima harta warisan namun tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan di bawah PTKP. Jadi yang saya sebutkan tadi, dia tidak wajib atau nggak mengambil haknya juga nggak apa-apa. Regulasi baru yang dikeluarkan pemerintah diharapkan dapat meredam keresahan masyarakat. Regulasi itu sekaligus kembali meneguhkan bahwa sasaran utama program tax amnesty adalah sejumlah pengusaha besar yang menyimpan dana di luar negeri. Program pengampunan pajak mulai diikuti wajib pajak besar. Salah satunya adalah pemilik Lipo Group James Riyadi yang mempelopori keikutsertaan pengusaha besar dan menjadi yang pertama menyerahkan laporan perpajakan ke Direktorat Jenderal Pajak. Pengusaha nasional James Riyadi merespon kebijakan reformasi perpajakan pemerintah dengan mempelopori keikutsertaan pengusaha besar dan menjadi yang pertama menyerahkan laporan perpajakan ke Direktorat Jenderal Pajak. James Riyadi mendukung penuh reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah untuk membantu memperbaiki kondisi ekonomi dan mempercepat pembangunan. Langkah kepeloporan James Riyadi diharapkan dapat memacu keikutsertaan pengusaha nasional lainnya untuk menyukseskan kebijakan reformasi perpajakan karena dampaknya bersifat makro, menyeluruh, dan fundamental bagi perekonomian Indonesia. Hingga Jumat kemarin sudah terdaftar 195 triliun harta yang dideklarasikan dengan nilai tebusan 4,14 triliun rupiah dalam program amnesti pajak. Meski masih jauh dari target, kepeloporan James Riyadi diharap dapat mempercepat tercapainya target 165 triliun rupiah.